Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Rismayanti Fauzia. Saya di sini sebagai pembimbing Duta Literasi dari SD Negeri Sekeperis 2 tahun 2026. Kali ini saya akan menceritakan isi cerpen saya yang saya buat sendiri yang berjudul Hujan Kelabu Bertin. Isi cerpen yang saya buat ini mengisahkan seorang gadis kecil yang bernama Senja yang dia hidup berdua di tengah hutan karena sang ayah sudah dipanggil terlebih dahulu oleh sang pencipta. Bundanya sangat sayang pada Senja. Pada saat itu Senja sedang asyik bermain bersama boneka kelinci yang dibuat oleh bundanya. Setiap malam boneka tersebut yang selalu menemani Senja tidur. Tak berselang lama, bundanya meminta izin kepada Senja untuk pergi sebentar ke kebun mengambil beberapa sayur-sayuran dan buah-buahan yang dirasa masih kurang. Nah, tunggu di rumah ya, Bunda mau pergi ke kebun dulu, kata sang bunda. Iya Bunda. Tak berselang lama bundanya pergi ke kebun yang tadinya suasana itu cerah, matahari bersinar terik, tiba-tiba berubah jadi gelap. Terdengar suara guntur menandakan akan turunnya hujan. Seketika hujan deras dan petir datang. Tak berselang lama terdengar suara orang yang jatuh. Aduh, Senja yang mendengar suara tersebut secepat mungkin berlari menghampiri sumber suara. Ternyata Senja melihat bundanya sudah terjatuh ke tanah. Senja secepat mungkin menghampiri bundanya dan membantunya untuk berdiri. Namun tidak berhasil karena kedua kaki bundanya tidak bisa digerakkan. Senja berputar mencari ide, lari ke tengah pedesaan untuk meminta pertolongan. Tolong bundaku. Dia segera menghampiri rumah Pak RT dan menceritakan apa yang terjadi kepada bundanya di kebun. Pak RT yang mendengar cerita dari Senja kemudian segera mengabari beberapa warga untuk membantu bundanya di kebun. Namun belum sesampainya di sana, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan tanah bergetar. Pak RT, Senja, dan beberapa warga tersebut menoleh berbarengan ke sumber suara. Ternyata dari kejauhan di tempat lokasi bundanya jatuh, tanah tiba-tiba longsor menimbun bundanya Senja. Pada saat itu Senja histeris teriak, "Bunda, Bunda!" Dia ingin segera berlari menghampiri arah ke bundanya, namun Pak RT memeluknya, memegangnya dengan erat karena takut akan terjadi longsor susulan. Pak RT memeluknya dengan erat. Senja yang saat itu hanya bisa menangis histeris, memanggil bundanya. "Bunda, Pak, Bunda, Pak, Bunda." Sambil memeluk dan membelai kepala Senja, Pak RT mengatakan, "Nak, Bunda sudah tenang di sana. Bunda sudah bertemu dengan ayah. Yang ikhlas ya nak, doakan ayah dan bundamu." Tak menjelang lama, hujan pun reda. Tim SAR kemudian datang ke daerahnya, lalu segera bertindak melakukan evakuasi di titik lokasi Bunda Senja terkubur. 1 jam berlalu, tubuh bunda yang sudah kaku dan dingin ditemukan. Senja yang melihat itu, dia segera berlari dan memeluk bundanya seraya berkata, "Bunda, Bunda bangun. Senja takut sendiri Bunda. Senja di sini sama siapa?" Pak RT memeluknya kembali. "Nak, kamu tidak sendiri. Bapak akan mengangkat kamu menjadi anak Bapak." "Iya Pak, terima kasih." Senja memeluk erat Pak RT. 1 tahun pun berlalu. Kini Senja sudah tumbuh menjadi anak cantik, pintar, dan dia menjadi salah satu mahasiswi di Fakultas Keguruan. Karena dia ingin mewujudkan cita-cita dari ibundanya yang ingin melihat dia menjadi sarjana keguruan. Hikmah dari cerita ini adalah sayangilah orang tuamu selagi masih ada. Patuhilah perkataannya. Jangan sampai penyesalan datang di akhirnya. Kisah ini juga membuat kita belajar
arti keikhlasan dan kesabaran. Dan yang terakhir adalah selalu berpikir baik, menerima takdir Tuhan yang diberikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Rismayanti Fauziah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.